Halo, kembali lagi dengan Dr. Anggi. Kali ini saya akan membahas dengan Siana yang di sini banyak rescue ya, rescue kucing. Kenapa pertanyaannya mudah? Kenapa yang datang itu malah kucing yang sakit? Sebenarnya tidak hanya kucing saja yang diadopsi, tetapi ada beberapa anjing yang diadopsi. Mungkin yang pertama saya akan membahas tentang ini si anak unyil tapi sudah jadi bagong, yang tadinya segede anak kucing ya, 5 atau 6 bersaudara, tapi dia sendiri yang paling kecil ya, paling unyil sendiri. Tapi ternyata setelah ikut mami baru ternyata wow, udah segede gini nih. Ini kan umur berapa berarti? 6 bulan ya? Belum setahun deh. Oh, ya. Aku adopsi dia dari Februari itu 2 bulan. Jadi Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, ya udah 8 bulan. Iya, 8 ini 8 bulan sudah segede gini. Yang tadinya nanti kita akan kasih waktu kecilnya Skippy ya. Nah, gimana ceritanya kok mau mengadopsi Skippy yang unyil, padahal kan rawan untuk proses adopsinya, biayanya, perawatannya kan lebih susah sebenarnya dibandingkan saudaranya yang lebih gede-gede ya, dibandingin si unyil ini. Jadi ceritanya kita waktu itu sebenarnya nggak mau nambah anjing, cuma waktu itu ada anjing saudara yang hamil dan bakal beranak banyak, terus aku pikir ya udahlah buat bantu aja gitu, aku bantu satu ambil. Tapi ternyata sama dia mau dipiara aja semuanya. Jadi mumpung udah terbuka gitu keinginan untuk ambil satu lagi. Terus aku lagi scroll IG, terus kan aku kebanyakan anjing-anjingnya dari rumah singgah TPP ya. Jadi aku lagi scroll IG-nya rumah singgah TPP, terus ada satu anjing kayaknya mungil banget, terus kayaknya kesian banget kalau di shelter. Dari situ aku yaudah deh coba ambil yang ini. Terus kenapa aku ngambilnya yang kecil? Karena aku tahu sih kita kan udah berpengalaman. Jadi kalau buat anjing yang kita tuh udah oke lah, kayak kita bisa sih mampu karena mikirnya anjingnya akan sekecil poodle gitu ya, atau sekecil shih tzu, enggak taunya segedein. Kok kamu jadi berapa kali lipat sayangku. Tetapi suka dukanya merawat Skippy gimana? Jadi waktu pertama-tama tuh dia lemes banget, perutnya juga gede. Untung dia tapi makannya banyak, jadi nggak pernah harus disuapin atau gimana. Cuma suka dukanya aku kaget tiba-tiba waktu malam pertama apa kedua gitu, dia tiba-tiba pas subuh-subuh nangis, teriak kenceng gitu pas lagi tidur. Karena masih bayi sih ya? Enggak, ternyata dia kayak sakit perut. Sakit perut soalnya nggak tahu ya kenapa. Terus nafasnya juga kayak tengah-ngah gitu. Terus aku tanya ke shelternya udah dikasih obat cacing belum, katanya udah 2 kali. Tapi kayak feeling aku kayaknya mesti dikasih lagi, jadi aku kasih aja coba aku kasih kombantuin, kan kata vet kalau buat anak anjing kombantuin cukup gitu. Dari situ keluar banyak banget cacing, ratusan. Wih, iya. Dalam 3 hari banyak jadi banget. Perut buncit itu isinya cacing ya Skippy ya? Iya. Nah, mungkin inilah sebenarnya bukti komitmen dari para pencipta hewan. Apabila kita memang mau melihara, sudah menunjuk bahwa saya akan adopsi, kita harus merawat ya, dan tahu ini saya harus ngapain. Sebenarnya obat cacing itu penting, apalagi ternyata Skippy emang walaupun sudah dikasih obat cacing mungkin sekali 2 kali nggak akan mempan karena hidupnya kan di jalanan ya. Terus paling kecil, perutnya paling buncit, ternyata menyimpan ratusan cacing. Jadi ternyata sekarang sudah segede itu karena sudah diobati dengan berbagai segala kasih sayang. Sebenarnya kasih sayang loh yang membuat Skippy menjadi lebih happy, sehingga makanan yang istilahnya makanan yang masuk jadi daging ya. Kalau orang nggak mau ya karena jadi gemuk. Teman kan di sini banyak kucing, banyak anjing, dia ramah sama semuanya. Soalnya dari kecil. Nah, yang menarik nih, di sini kan ada anjing, ada kucing ya. Skippy kan istilahnya anjing baru. Anjing baru. Kok dia bisa akur sama kucingnya? Sini nak. Mungkin dari kecil kali ya, karena dari kecil mainnya sama kucing. Kan anjing-anjing pertama dia datang, anjing-anjing pada nggak mau deket-deketin dia, pada angkuh gitu. Sampai 2 bulan baru mau main loh. Nah justru yang ngajak dia main malah kucing-kucing itu, padahal dulu mereka satu size gitu. Nggak bisa naik kamu, badan gede.
Bisa naik. Jadi dari gara-gara yang ngajak mereka ngajak dia duluan yang main gitu kucing terus, jadi lama-lama dia ngerasa oh ini kucing baik-baik gitu sama saya. Jadi walaupun dia sekarang udah main sama anjing lain, dia tetap sayang sama kucing sekarang. Oke. Gimana kita pertanyaan kita yang mau bikin kenapa selama ini kan sebenarnya kucing sama anjing tuh kayak ya Tom and Jerry ya. Tapi di sini kucing sama anjing tuh malah akur. Jadi ceritanya Skippy bisa akur karena memang dari kecil sudah ditemani. Sudah ditemanin. Anjing-anjing yang lain justru nggak mau temenan sama dia selama 2 bulanan. Pantesan. Jadi image-nya itu anjing tuh adalah best friend-nya. Iya. Nah, jadi sehingga kucing malah yang ngomongin dia waktu dia sakit, yang temenin kucing waktu dia nangis-nangis yang datangin kucing. Oh, makanya mungkin itu kali ya. Itulah teman-teman, seandainya kita memang memelihara hewan yang berbeda, terutama kucing dan anjing, bisa akrab, padahal kucingnya juga banyak yang dewasa ya. Kenapa bisa akur? Sebenarnya nggak cuma karena Skippy-nya ditemenin sama kucing, tapi sebenarnya tergantung positive thinking ownernya. Oh, dan sekarang yang lucu lagi kalau ada anak kucing yang sakit dan datang ke sini yang nemenin Skippy. Yang paling nemenin Skippy. Iya. Hebat sekali Skippy. Berarti dia anggap semua anak kucing itu adiknya kali ya. Karena kan waktu kecil yang bisa menerima dia itu adalah kucing-kucingnya. Jadi jadi sebenarnya kalau misalnya ada anak kucing datang ya otomatis Skippy yang jadi babysitternya ya. Babysitternya. Karena memang dari kecil dia jantan banget sama anak ya kucing. Karena memang dari kecil sudah image-nya adalah kucing itu baik, best friend-nya. Sehingga begitu ada anak kucing yang datang pasti dia akan menjadi berusaha untuk menjadi temannya ya, menemanin seperti waktu dulu dia, karena yang lain gak ada yang mau nemenin, karena yang lain kan mikir ya siapa lu unyil, yang lain kan badannya gede-gede gitu loh ya, yang anjing yang lain kan gede-gede, ini kan kecil sendiri dengan datang dengan perut buncitnya. Ya kan. Nah selama ini nih udah sekian lama ada berapa kucing ya, berapa anjing? Kalau anjing sih kita nggak banyak, soalnya kan kita bisa diatur sendiri. Ya udah kita mau segini, jadi anjing cuma 5 dan 2 udah senior, yang 1 udah senior banget. Jadi makanya kita berani ambil 1 lagi, soalnya kita tahu yang 1 ini kan udah lumayan senior banget. Jadi ya udahlah gitu. Snowy ya Snowy yang paling senior ya. Udah 11 tahun. Kalau kucing kayaknya di dalam rumah ada 20. Tapi rumah kita kan lantai 2, jadi nggak terlalu berasa banget lah, mereka ada spotnya masing-masing. Karena kalau kucing itu kan memang punya spot sendiri-sendiri ya. Ada kesukaannya masing-masing, sehingga di lantai bawah ada berapa, di atas ada berapa. Jadi aku nggak mau kalau terlalu banyak juga kucing, soalnya nggak sehat. Ya, karena kalau masuk di dalam rumah semua ya. Kalau anjing 5, jadi kucing yang di dalam 20, tapi yang di luar banyak, bisa ada 30-an kali. Jadi yang di luar itu tuh yang mereka cuma makan terus main lagi gitu. Sebenarnya menarik loh. Menariknya adalah kalau saya nanyanya gini. Kenapa kucing itu pada datang ke rumah ini? Kebanyakan kucing sakit lagi. Nah, how? Itu sebenarnya rahasia ya, rahasia alam yang harus kita gali. Kenapa yang datang ke rumah ini adalah kucing-kucing yang sakit? Sebenarnya kalau kita bahas, kita akan tanya ya, mungkin waktu itu kita sempat nanya beberapa kucing yang datang yang sakit itu, kan mereka datang mencari pertolongan. Nah, mencari pertolongan orang yang seperti apa? Orang-orang yang berenergi negatif, energi positif, bukan energi negatif. Jadi mencari orang-orang yang rumahnya, orang-orangnya itu energinya positif, yang dia tahu bahwa dia pasti akan ditolong. Nggak ditolong hanya sekedar ngasih makan saja kan? Sebenarnya karena ada istilahnya nih kloter luar sama kloter dalam ya. Jadi kalau yang sakit, dia merasa bahwa saya harus datang ke sini. Mungkin ya itu. Karena kayak kalau dilihat tuh siapa Olive ya, Olive kalau nggak salah memberitahukan teman-temannya, walaupun dia sebenarnya seringnya ngedon di kamar, tapi itulah keajaibannya kucing ya, bisa memberitahu teman-temannya di luar untuk datang di sini loh tempat berobatnya. Ada yang bilang waktu itu udah dari jauh loh, jadi dia dengar dari kucing yang lagi jalan-jalan berapa kilo dari sini, katanya ada rumah, katanya kalau mau aman ke sini, jadi jauh padahal berapa kilo dari sini, tapi dia dengar dari teman-teman kucing. Betul. Jadi kucing itu memang punya komunitas sendiri. Komunitas di mana masing-masing kucing liar di luar itu akan ketok tular kali ya, atau namanya ya, yang dari mulut ke mulut
oh ini yang di sini loh, yang ini jahat, oh yang ini baik, gitu loh. Kalau di sini kamu sakit pasti akan disembuhin, nggak sekedar nyari makan gitu lah ya. Nah, kemudian mungkin karena energinya pada positif orang-orangnya, makanya si para kucing yang memang juga dengar dari mulut ke mulut sehingga pada datang ke sini ya. Mungkin. Nah, itu yang sebenarnya harusnya disyukurin bahwa Tuhan itu memberikan kebaikan. Sebenarnya mau menolong kita diajarin untuk menolong sesama sebenarnya. Nggak hanya menolong hewan, tapi juga mungkin kita bisa menolong yang lain. Nah, Siana itu dan keluarganya, banyak kucing yang datang setelah berobat dengan banyak nol glinding tadi. Kan nggak cuma hanya itu, Siana tidak pilih-pilih ya. Keluarga Siana tuh tidak pilih-pilih mau kucing yang di luar sekedar nyari makan, atau habis diobatin pergi, ya kan, atau yang meninggal, itu pun juga dilakukan komunikasi. Dan Siana nggak memilih loh, oh yang di dalam saya ajak ngobrol, yang di luar enggak, saya konsultasikan dengan animal communicator, tidak. Nah, kenapa Siana bisa berpikir, saya nggak mau bedain deh, karena mungkin ini cuma habis itu saya lepas lah, nggak pingin tahu lah. Tapi ternyata Siana, apa yang membuat Siana tertarik semua kucing nggak memilih-milih untuk diajak komunikasi? Soalnya sama juga. Kalau dari yang aku dengar dari komunikasi Dokangi, mereka semua tuh sama, rasa berterima kasihnya sama, terus rasa bersyukurnya sama. Jadi ya sama aja. Artinya bahwa semua hewan yang datang dan ditolong itu selalu mengucapkan syukur. Disinilah kita sebagai manusia harus bisa belajar. Ada kebijakan atau kebijaksanaan dari hewan bahwa kalau ditolong itu akan say thank you ya. Say thank you yang kadang kita manusia lupa bahwa sudah ditolong, lupa say thank you-nya. Dan mereka bisa doain kita malah ya. Iya, betul. Mereka selalu akan mendoakan kita. Bukan berarti kita nolong mereka terus kita balas jasa, bukan ya. Karena memang itulah keunikan pet apapun jenisnya, bahwa mereka itu ternyata bisa mengucapkan terima kasih. Mungkin balas budinya bukan menolong kita dalam kesulitan, tetapi menolongnya adalah dengan doa, sehingga Tuhan akan memberikan kalau pada saat kita kesulitan mungkin ya, itu ada aja yang nolong. Dan itu aku ituin sendiri sih, rasain ya? Rasain sendiri, nggak pernah. Ya namanya hidup pasti ada susah nggak enaknya, tapi selalu ada yang baik lah yang nolongin atau jalannya dimudahkan gitu. Kayak kita ketemu aja itu udah dimudahkan sebenarnya. Iya benar ya. Awal-awal kita ngomong-ngomong nih, kita kan belum bahas nih. Awal-awalnya kita ketemu gimana ya si Anda ya waktu itu ya? Dari teman aku bilang, ini kalau mau, teman aku yang SQ independen juga, dia juga kayak bilang, ini kalau ada yang mau ditanyain bisa ke dokter Anggi. Terus aku bilang, kayak Anggi pernah dengar gitu, orangnya yang mana? Ternyata benar aja yang waktu dulu kita pernah ketemu ya. Nah, kadang-kadang jalan Tuhan itu susah ditebak ya, unpredictable. Kita nggak nyangka bahwa benang merahnya itu selalu ada. Ada orang-orang yang membantu, walaupun kita tidak berharap dibantu ya pada saat kita bantu hewan atau membantu orang. Tapi ternyata Tuhan sudah mau kayak menggariskan lah, ada cetakannya nih bakal ketemunya sama ini, ketemunya sama ini. Linknya itu kayaknya sudah diatur ya. Nah, sebenarnya itu yang harusnya kita bersyukur bahwa apapun yang kita lakukan sebenarnya ada hikmahnya. Semua ada jalannya. Kita kesulitan, kita pasti akan menolong. Bukan berarti kita jumawa ya, sebenarnya bukan. Tetapi semua ada jalannya. Mungkin saat ini yang kita bahas di sesi Skippy si Unyil ya. Di lain kesempatan kita akan membahas yang lain. Terima kasih.